Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Iman, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2019. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Ekonomi Mikro yang didoseni oleh Pak Odik Sumardi. Baik, saya akan memulai pemaparan penjelasan saya tentang ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, target-target tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Pengertian ekonomi makro dalam buku konsep dasar pembangunan dan ekonomi pertumbuhan 2018 karya Tamrin adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi mikro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel agregatif. Tujuan ekonomi mikro, kebijakan ekonomi makro yang dilakukan negara dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Masalah timbul dalam perekonomian, di mana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksanaannya. Adapun beberapa tujuan kebijakan ekonomi mikro yaitu tingkat kesepakatan kerja yang tinggi, keberadaan pengangguran di dalam negara, memberikan dampak yang kurang baik dalam kehidupan sosial, dan beban ekonomi negara. Dengan kebijakan ekonomi mikro, pemerintah dapat mengurangi pengangguran sehingga tingkat full employment, di mana sebuah lapangan pekerjaan yang ada baik pemerintah maupun swasta terisi penuh. Produksi nasional tinggi-tinggi, rendahnya kapasitas produksi tergantung dan tinggi rendahnya investasi. Investasi dalam negeri bergantung tingkat tabungan dalam negeri, sedangkan tabungan dalam negeri terkait dengan tingkat bunga dan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan, peningkatan produktivitas masyarakat, keadaan perekonomian stabil, kestabilan ekonomi dalam tingkat pendapatan, kesempatan bekerja, dan kestabilan pada tingkat harga barang secara umum. Perekonomian yang stabil bukan berarti suatu kondisi ekonomi selalu mengalami tinggi, tetapi suatu kondisi yang fluktuatif, variabel. Ekonomi terutama harga komoditi dan peningkatan harga secara wajar. Neraca pembayaran yang seimbang, ikhtisar sistematis dari sebuah transaksi dari ekonomi dengan luar negeri selama jangka waktu tertentu dalam suatu ruang. Dalam rencana pembayaran tersebut, beberapa hal penting yang perlu diketahui adalah neraca perdagangan. Transaksi berjalan melalui lantas moneter, distribusi pendapatan merata hasil pengelolaan sumber daya baik alam dan manusia dalam negara harus dapat dinikmati secara merata oleh rakyat. Artinya, distribusi pembagian pendapatan yang relatif adil. Dengan meratanya pembagian pendapatan diharapkan tingkat konsumsi masyarakat relatif lebih baik, sehingga diharapkan akan terjadi kehidupan yang seimbang dan tidak terdependensi pada keresahan dan kerusuhan sosial. Ruang lingkup ekonomi makro yaitu terdiri dari 3 ruang. 1. Penentuan tingkat kegiatan. Perekonomian negara ekonomi makro menjelaskan sejauh mana sesuatu perekonomian dapat dihasilkan produk dan jasa. Rincian pengeluaran secara keseluruhan sebagai berikut: pengeluaran konsumsi rumah tangga, tenaga pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi ekspor dan impor, kebijakan pemerintah. Perekonomian negara tidak lepas dari masalah pengangguran dan inflasi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang dan beredarnya di masyarakat dalam perekonomian. Adapun kebijakan fiskal merupakan pemerintah untuk mengubah struktur jumlah pajak yang bertujuan mengaruhi kegiatan ekonomi. Pengeluaran agregat menyeluruh tidak mencapai tingkat yang ideal, maka terjadi permasalahan ekonomi. Dengan perwujudan kesempatan kerja
maupun mengontrol laju inflasi. Maka, idealnya pengeluaran agregat berada di tingkat yang dibutuhkan. Sekian pemaparan dari ekonomi mikro dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.